sebagai rasul. Ya, maka rasul pembawa risalah. Isi risalah itu antara lain adalah kemudian dinamakan tasawuf. Kita sudah bincang sebelum ini bahwa jika kita mengkaji Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak ayat menerangkan tentang tugasan seorang rasul. Ya. Maka apa yang dibawa oleh seorang rasul, yang ditugaskan Allah kepada rasul, maka itu risalah. Karena banyaknya tugasan itu, kemudian ada ulama yang meringkaskan. Maka diringkas menjadi 3 kategori, 3 bagian. Yang pertama adalah tablighul ahkam, menyampaikan hukum hakam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua persoalan tentang hukum hakam, boleh ke tak boleh, tanya terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tak ada, maka kita tahu ada pelanjutnya, yaitu Khulafa ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pun mereka adalah khalifah, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal hukum hakam pun di zamannya masing-masing, maka umat bertanya kepada khalifah itu. Karena itu adalah tugasan risalah. Ya. Maka amal dalam hal ini artinya amal Islam, activity Islam. Bahwa tugas seorang khalifah menetapkan hukum hakam. Kemudian yang kedua adalah tanfizul hukum, melaksanakan kekuasaan, kerajaan, kepemerintahan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara perang, damai, kesejahteraan umat, ya, dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, maka diganti oleh Khulafa ar-Rasyidin ini. Mereka adalah pemerintah. Yang kita tahu ceritanya lah. Ya. Sayyidina Abu Bakar dibaiat sebagai pemegang hukum, pemegang kepemerintahan. Maka semua mesti berbaiat kepada Khulafa ar-Rasyidin di zamannya masing-masing. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafas, ya, mensucikan nafsu, jiwa manusia agar berakhlak mulia. Ya. Maka nabilah kuduahnya. Ya. Nabilah kuduah untuk akhlak. Bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan Nabi pun mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sudah pun Al-Quran mengatakan bahwa engkau berada di atas akhlak yang luhur, yang agung. Nabi pun mengatakan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ini pun diturunkan, ya, kepada Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Baik akhlak dalam kekuasaan politik, akhlak dalam perniagaan ekonomi, akhlak dalam keluarga, akhlak. Nah ini menjadi tugas Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Namun selepas Khulafa ar-Rasyidin, 3 tugasan ini terpisah. Ya. Tanfizul hukum, tentang hukum hakam, ya,
menjadi tanggung jawab sebagian ulama yang kemudian disebut ulama fikih, fuqaha. Dan pelanjut kekuasaan, kepemerintahan, kerajaan, sejarah menuliskan bahwa selepas Khulafa ar-Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani berakhir tahun 1924. Ya, habis. Nah, para raja, para sultan, para amirul mukminin sejak berakhir Khulafa ar-Rasyidin, dia tidak sama dengan Khulafa ar-Rasyidin dulu juga yang menjadi seorang penentu hukum hakam. Ya. Mencari hukum, menetapkan hukum, ya. Itu yang menyambung ulama. Kemudian yang melanjutkan kerajaan, kepemerintahan adalah ada dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan seterusnya. Dan yang tazkiyatun nufus pula disambung oleh ulama juga, tapi kemudian disebut sufiyah, orang-orang sufi. Jadi tidak ada, kecuali ada yang tersebut dalam kitab ini, meskipun ringkas sangat kitab ini, karena bukan bincang pasal sejarah, tapi bincang pasal tasawuf. Khalifah ke-8 di Daulah Umayyah bernama Umar ibn Abdul Aziz. Dia ini seperti Khulafaur Rasyidin. Dia sangat memperhatikan kepada hukum hakam. Dan dia faqih. Dan dia juga adalah sebagai Amirul Mukminin. Dan dia juga adalah kerajaan sultan. Dan yang ketiga, dia pun sangat concern kepada akhlak, kepada tazkiyatun nafs. Ya. Bahkan dikenal seorang amir yang zahid. Ya. Seorang amirul mukminin yang zahid. Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Khulafa ar-Rasyidin adalah 6. Ya. Sidna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Sidna Al-Hasan. Dan yang ke-6 adalah Umar ibn Abdul Aziz. Meskipun jaraknya dari zaman Sidna Ali ke Umar bin Abdul Aziz ini, ya, jaraknya hampir 40 tahun. Ya. Dan juga tidak bersambung. Namun Khulafa ar-Rasyidin ini adalah seorang pimpinan yang juga faqih, juga zahid, ahli zuhud, dan dia juga adalah seorang raja, seorang sultan. Nah, maka dari sisi ini, bahwa tasawuf adalah merupakan bagian daripada risalah Islam, yaitu tazkiyatun nafs. Nah, kita sambung muka surat 12 itu. Tazkiyatun nafs, sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asalnya adalah ayat itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha.
wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ya Allah. Wa qad khaba man dassaha. Saya ingin menjelaskan tentang istilah tasawuf, yaitu tazkiyatun nafas, adalah istilah Quran. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafs ini adalah demi jiwa yang wa ma sawwaha yang telah Allah sempurnakan. Nafs ini kenapa disebut jiwa maknanya? Karena manusia ini ada hidup jiwa, tapi yang dimaksud adalah nafas di sini adalah diri manusia, terdiri daripada zahir dan batin, terdiri daripada jasad dan ruh. Artinya penciptaan manusia ini, diri manusia ini sempurna. Bukan seperti manusia menciptakan handphone, mula-mula diciptakan sederhana, baru kemudian diciptakan sempurna. Bersamaan dengan masa ditengok ada kekurangan atau ada yang perlu disempurnakan atas keperluan ya, orang dan lain sebagainya. Tidak. Kita ini diciptakan memang sejak di dalam ilmu Allah, di dalam zaman yang disebut azali, dah sempurna. Sempurna. Ini wa nafsi wa ma sawwaha. Artinya sempurna. Ya. Ditafsirkan di sini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuh ini ya Allah ilhamkan, ya Allah letakkan di dalamnya sifat baik dan sifat buruk. Ya. Sudah ada di dalam itu semula jadi. Sudah semula jadi sifat baik dan sifat buruk. Bukan kita berbuat buruk bukan karena ada sifat baru yang kita punya dari orang dari apa, kita memang sempurna, sedia ada. Hanya tinggal masanya nanti bila keluar tuh sifat itu, bila aktif sifat itu, ya, itu sudah ada, baik dan buruk. Ini Allah yang mengilhami, fa'alhamaha, Allah mengilhami, Allah memberikan, Allah menganugerahkan, Allah menciptakan, Allah fujuraha, buruknya sifat diri, wa taqwaha, dan baiknya sifat diri. Al-Quran sudah menyebut di sini fujur dan takwa. Padahal istilah fujur dan takwa bukan baik buruk. Di sini kita sudah memahami bahwa baik buruk ini menurut agama. Rasanya saya sudah menjelaskan bahwa istilah baik dan buruk itu hanya ada pada dua tempat. Apa yang Allah ciptakan baik. Artinya secara hakikat
Semua baik. Karena ya, kita ada berzikir ya kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair katanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair, di tangan Allah itu hanya ada kebaikan. Maka apa yang Allah ciptakan adalah baik. Karena kita tak ada Tuhan baik, Tuhan buruk, tak ada. Tuhan yang menyuburkan tanaman dan Tuhan yang mematikan tanaman, tidak. Semua apa yang Allah ciptakan baik. Tidak ada buruknya. Kemudian Allah menciptakan kepada apa yang dinamakan agama, syariah, menciptakan baik dan buruk. Maka istilahnya fujur dan takwa. Karena kata takwa itu dalam bahasa Arab kalau kita cari makna asalnya bukan baik. Takwa itu melindungi diri, ya, dari wiqayah, melindungi diri. Tak ada tidak ada makna baik di situ. Ini istilah agama, baik dan buruk. Maka kita melakukan agama ini tentang baik dan buruk mesti karena Allah. Karena Allah yang menetapkan baik dan buruk. Yang kedua, ini Allah ciptakan, Allah letakkan baik buruk ini dalam tabiat karakter diri kita. Nah, orang yang kita suka dia baik, tapi orang yang kita tak suka dia buruk di mata kita, di dalam diri kita. Orang yang sokong kita dia orang-orang baik, tapi orang yang tak sokong kita dia orang-orang buruk. Jadi kata baik dan buruk ini Allah letakkan pertama di dalam tabiat, kedua di dalam syariat. Ya, tabiat ini adalah nafs ini. Ya, nafs. Baik dan buruk itu. Anak kita tak nak sekolah agama, ya, tapi kita paksa sekolah agama. Ini kita di mata anak kita ini buruk karena memaksa. Ya. Itu baik buruk menurut tabiah. Menurut nufsaniyah, nafsu, sifat diri. Itu sebab kita membela diri kita itu berdasarkan baik buruk penilaian yang individual ya pada kita. Nah, kemudian qad aflaha man zakkaha. Saya ingin tegaskan lagi di sini. Adapun dalam konteks hakikat, ini semuanya baik. Ya. Dalam konteks hakikat, artinya ini kan ciptaan Allah, semuanya baik. Kita mengatakan malaikat baik, iblis buruk. Itu dalam pandangan syariah. Pandangan hakikat, dua-duanya ciptaan Allah. Allah yang tidak punya keburukan dalam sifatnya. Sifatnya semua baik. Ya. Apa yang Allah ciptakan mesti hak, tidak batil. Ya, mesti ada manfaatnya, ada faidahnya. Ya. Kita tidak perlu mengata kepada iblis. Iblis kamu, tidak perlu. Dia sudah jadi iblis. Ya. Kita pula nanti yang jadi iblis. Itu yang kita kata mestinya. Ya, karena iblis taat kepada Allah sebagai iblis. Ya. Tak nak dia merubah untuk jadi malaikat. Sama taatnya dengan malaikat sebagai malaikat. Kita di dalam diri kita diciptakan baik buruk.
Ya, maka Allah suruh kita berbuat baik, jangan berbuat buruk. Disinilah ujian kita. Ya. Namun baik buruk bukan menurut diri kita, tetapi menurut agama. Di sini lagi satu ujian lagi, bahwa agama adalah ujian, diri kita pun ujian untuk diri kita. Agar kita baik kepada Allah. Ya. Jadi orang menilai orang lain itu baik buruk, ya, mikiasnya, kayu ukurnya adalah syariah, bukan atas diri sendiri. Nah, sering orang menggunakan syariah ini, ya, sebagai perlindungan dari sifat dirinya. Kita tak suka dengan dia, kita cari dalil yang sesuai untuk mengata dia tuh. Nah, ini syariat pun ditundukkan oleh hawa nafsu. Itu mungkin yang kalau kita sering dengar, agama dengan hawa nafsu. Ya. Nah, maka kita perlu pertolongan dari Allah untuk berani mengatakan benar dan hak kepada diri kita sendiri dulu. Nah, pertolongan itulah yang tertulis dalam ayat ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dia tetap mengaku dan menerima kebaikan itu meskipun menurut diri dia tidak baik. Karena mungkin tidak ada maslahat dirinya. Tidak ada kepentingan dirinya di situ. Nah, inilah upaya untuk zakkaha. Mensucikan diri. Wa qad khaba dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya. Dasa itu sebetulnya bukan mengotori. Mana asalnya adalah kalau kita menyiram air ke karpet ini, maka air itu merembas ke bawah, tembus ke bawah. Itu das, yadus, meresap. Nah, artinya bahwa perilaku baik dan buruk ini bukan dari tubuh, tapi dari Allah. Bukan dari sifat yang Allah bagi, memang Allah juga yang bagi dalam tubuh ini. Tetapi dari sifat yang Allah bagi kepada rohani. Ini tafsir ini tinggi nih tuan-tuan, puan-puannya. Ya. Sebagian orang tak berani menafsirkan ini, tapi saya tak nak yang rendah-rendah, nak yang tinggi terus. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan nafsu. Nah, ini mensucikan nafsu. Haknya kembali ini. Bagaimana agar nafsu ini dikendalikan oleh Allah, yaitu oleh ruh. Ya. Karena Allah menanamkan, menolong kepada kita melalui ruh. Kita dalam musibah, kita minta pertolongan Allah. Ya, misalnya kita ada ujian dari Allah, musibah, kita berdoa, ya Allah tolonglah, tolonglah. Kita sering membayangkan bahwa Allah itu seperti Spiderman, ya, Superman datang terus, ya, apa? Membuang jauh-jauh musibah itu. Logik kita begitu berpikirnya. Kita lupa bahwa ini pun musibah Allah yang bagi. Berarti hanya Allah yang boleh menghalaunya. Apa yang terjadi itu takdir, dan takdir tak boleh diubah. Ya. Jadi yang dimaksud pertolongan, Allah akan tolong ke dalam rohani kita untuk menyabarinya, untuk meridhoinya. Karena apa? Karena ternyata di balik musibah itu Allah akan bagi anugerah. Karena di tangan Allah tak ada buruk, semua baik. Kita salah memahami agama itu karena sering menggunakan pemahaman yang bersifat subjektif. Nafsu, hawa, akal. Bukan iman, bukan ruh. Ya. Jadi
kita tolak ya. Musibah itu jangan. Ini yang bagi siapa? Ya. Bahkan karena kita tidak sanggup menghadapinya, karena tidak mendapat pertolongan Allah, kita mengatakan kepada orang, jangan sampai musibah itu menimpahmu, wahai anakku, cukup aku saja. Ini makin bodoh dalam agama ini. Dalam hidup pun tak paham tentang hidup. Karena Allah yang bagi, kenapa Allah suruh kita orang tolak Allah? Apa yang Allah bagi? Kalau kita cerita para nabi-nabi, para wali-wali, semua para rasul, mereka menyabari musibah dan mendapat anugerah, tapi ternyata itu cerita dongeng ya. Kita tak jadi nabi, tak jadi wali, tak jadi orang yang dicintai Allah. Semua orang cakap, apabila Allah suka, Allah akan uji. Kita tak nak diuji. Berarti kita tak nak Allah suka. Nah, banyak yang kontradiktif. Ya. Ada satu hadis yang bercerita tentang seorang hamba di akhirat. Di akhirat, dalam hadis itu diceritakan bahwa ada seorang hamba dipanggil oleh Allah. Hamba ini sedikit sangat punya amal. Ya. Lalu hamba itu menghadap, kemudian Allah menunjukkan tentang luasnya surga, yang indah bangunan istana dan semua ada. Allah bertanya kepada hamba, wahai hambaku, kau tengok itu apa? Nah, dia tengok luasnya istana yang megah dan semua hiasan yang indah-indah ada. Hamba itu begitu menatap kemudian menunduk. Kenapa? Malu. Kita tahu kalau di akhirat itu adalah balasan amal. Kalau kita tak punya amal, memang kita terus di sana sudah merasa bahwa kita memang tak ada amal dan tak ada balasan. Jadi hamba itu merasa tak ada amal, tengok istana surga yang luas itu, maka dia menunduk. Ya. Allah bertanya pula, kamu tahu itu untuk siapa? Makin menunduk, karena dia tahu bahwa itu bukan untuk aku, karena aku tak ada amal itu. Ya. Lalu kata Allah, itu adalah untukmu. Bukan gembira, makin malu. Seolah Allah nak menyiksaku dengan cara ini. Ya. Makin menunduk. Maka Allah bertanya, kamu tak percaya kalau itu adalah untukmu dan itu adalah balasanmu. Balasan untukmu. Tak menjawab, hamba semakin menunduk, semakin hina, makin sedih, makin pedih. Gitu. Lalu Allah bertanya, ingatkah engkau waktu di dunia dulu bahwa engkau nak ini, nak itu, aku kabulkan. Ya, betul ya Allah. Dan engkau ridho akan ketentuanku. Engkau nak ini disebutkan semua, banyak sangat tuh. Ya, yang tak dikabulkan di dunia. Dan kamu ridho menerimanya. Ya wahai Tuhanku, inilah aku jadikan ini sebagai balasannya. Hamba itu apa yang dia cakap? Ya Allah, kalau tahu macam ini, janganlah semua keinginanmu kau kabulkan di dunia. Ya. Nah, ini hadis dan sudah Allah bocorkan tuh. Umpama orang peperiksaan dah jawabannya dibagi, tapi kita tetap terima. Masalah apa? Nafsu. Nafsu ini memang sejak awal karena kita sucikan, dan ini perintah agama. Orang boleh melalui hidup hingga berumur seperti tuan-tuan, puan-puan. Tahu baik buruk, katakanlah asam garam susah senang, tak dapat tetap. Dia kena buat keburukan pula kalau nafsu tak disucikan. Tak mampu. Tak ada yang mampu melawan nafsu. Ilmu, amal, ya, panjangnya umur, banyaknya pengalaman tak mampu melawan nafsu. Tak mampu. Tak ada satu ayat pun mengatakan mampu. Ilmu banyak, amal banyak, umur banyak, mampu mengalahkan hawa nafsu. Tak ada satu ayat, satu hadis, ya, satu logik pikiran pun tak ada. Hanya satu yang boleh mengalahkan keburukan nafsu ini, Allah. Pertolongan Allah. Yaitu apa? Ruhani dalam diri manusia itu jika Allah turunkan, Allah hidupkan, Allah ya, anugerahkan, Allah tajalikan sifat-sifat mulia,
ya, atau akhlak, ya, maka itulah yang disebut pertolongan Allah. Menghadapi ini Allah bagi sabar, menghadapi itu Allah bagi ridho, menghadapi ini Allah bagi tawakal, menghadapi ini Allah bagi khusyuk, menghadapi ini Allah bagi ikhlas, menghadapi ini Allah bagi pasrah. Ya, melakukan itu dengan wara', ini dengan iffah, itu dengan yakin, ini dengan memaafkan, melupakan kesalahan, memberikan kepada orang yang tidak memberi dan seterusnya. Itu adalah semuanya bukan sifat tubuh tetapi sifat rohani. Ya, inilah makna qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dan rugilah orang yang membiarkan keburukan dirinya tidak disucikan. Ya, terus keburukan diri ini menjadi perbuatan, menjadi perkataan. Itulah dassaha. Ya. Nah, itu sebab risalah Rasulullah itu tentang tazkiyatun nufus itu besar, risalah besar. Ya. Sama besarnya dengan risalah kerajaan kepemerintahan, kerajaan, hukum, kekuasaan, sama besarnya. Dan sama besarnya dengan urusan hukum hakam, syariat. Boleh ke tak boleh, halal ke haram. Ini urusan besar dalam risalah Islam. Begitu juga masalah kerajaan kepemerintahan, ini urusan besar. Ya. Dan juga kesucian diri ini juga urusan besar. Maka dalam muka surat 12 itu saya mengutip syair ya oleh Imam Busairi, wan nafsu katifli intuhmilhu syab'a lahu birrada wa intuftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti budak kecil yang menyusu pada ibunya, jika engkau biarkan dia akan tumbuh dewasa seperti itu, menyusu. Namun jika engkau menyapihnya, memutusnya, maka dia akan berhenti menyusu. Nah, maka unsur yang ketiga ini, tazkiyatun nafas ini dalam risalah Rasul ini, setelah zaman Khulafa ar-Rasyidin, ya, dilanjutkan oleh orang sufi. Amirul Mukminin, pimpinan negara Daulah Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, bukan seorang sufi. Juga bukan seorang yang mengurusi hukum hakam, tapi hanya mengurusi kerajaan kepemerintahan Islam saja. Kemudian muka surat 14. Tazkiyatun nafas ini kalau dalam istilah bahasa sekarang yaitu ya tiga perkara tadi, kepemerintahan, hukum hakam, dan kemudian tazkiyatun nafas, tiga itu kalau istilah sekarang ya, yaitu ta'lim wa tarbiyah wa siyasah. Ya, ta'lim adalah pengajian tentang hukum hakam. Tarbiyah adalah ya, pendidikan mensucikan diri. Dan kekuasaan kepemerintahan adalah siyasah, politik. Jadi Islam mempunyai misi ta'lim, tarbiyah, dan siyasah. Ya. Pengajian ilmu dan pendidikan rohani, dan kemudian masalah politik. Itu ada aturannya, ada contohnya dalam Islam. Ya. Ini muka surat 14 pun sudah saya terang. Ya. Maka kita masuk ke yang ke-16. Bahwa tugasan Nabi mensucikan diri
disambung oleh Khulafaur Rasyidin. Tetapi selepas Khulafaur Rasyidin mensucikan diri, mendidik rohani, menjadi teladan akhlak, selanjutnya adalah orang-orang sufi. Bukan para raja, bukan para sultan. Dulu di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, dia juga pimpinan negara, dia juga yang menjadi teladan akhlak umat, dan dia juga pemutus hukum hakam. Tapi setelah itu tidak. Nah, maka yang pertama jawabannya adalah, apakah tasawuf itu dari Islam? Ya. Dia dari Islam, dari wahyu, hidup dan tumbuh di dalam kehidupan umat Islam. Bahkan dari sisi amal Islam, tasawuf adalah bagian daripada risalah Islam. Bukan diambil dari agama lain, dari kehidupan bangsa lain, tidak. Dia adalah bagaimana seperti yang dikatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, at-tasawuf ruknun min arkanid. Tasawuf adalah salah satu rukun agama. Tasawuf adalah salah satu rukun agama. Ini hadis panjang, puan-puan boleh baca. Saya nak meringkas saja. Bahwa hadis ini bercerita, karena hadis ini masyhur ya, kita sering dengar. Ya. Bahwa hadis ini bercerita ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Yang bercerita adalah Sayyidina Umar. Kata beliau, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, pada suatu hari datang kepada kami seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Bekas jalannya tidak terlihat. Dan tidak seorang pun mengenal di antara kami, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha dia. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Jadi orang datang, Rasulullah dalam duduk bersama sahabatnya, di dalam majelis tiba-tiba datang dan orang tak kenal. Bajunya putih, rambutnya hitam. Maksudnya ini, maksud daripada baju putih rambut hitam ini, dia bukan datang dari jauh. Ya. Karena di zaman itu, kalau orang datang dari jauh mesti rambutnya penuh debu. Bajunya yang putih juga akan kotor. Tetapi tidak, hitam, sangat putih, sangat maknanya seperti datang dari jiran sebelah. Karena setelah itu dikatakan oleh Sayyidina Umar, tapi kami tak kenal siapa dia. Ya, kalau orang sebelah kami kenal, tapi kami tak kenal. Ya. Dan boleh juga dia adalah seorang anak muda. Ya. Maka duduk di depan Rasulullah mengadu lutut macam itu, dan dia bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Ya. Maka Rasulullah ketika ditanya tentang Islam, ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5 itu. Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Lalu ditanya tentang apa itu iman, Rasulullah pun menjawab rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada takdir, hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Tetapi ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah memberikan jawaban bukan seperti jawaban Islam. Ditanya Islam maka ada tajuknya ya, yaitu sholat, puasa, zakat. Ada maudhu'nya, apa maudhu', mabhasnya, ada
ada perkaranya yang disebutkan dalam bentuk amal fisik, sholat, puasa, zakat, haji, dan berkata kalimat syahadat. Ketika ditanya tentang iman, Nabi menyebut percaya, keyakinan kepada malaikat, kepada Allah, kepada. Tapi ketika ditanya tentang ihsan, tak ada apa-apa. Tajuk. Hanya Rasulullah mengatakan anta budallah. Anta budallah ka'annaka tarah. Kemudian satu lagi fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, ada dalam kitab itu ya. Apa jawaban Rasulullah tentang ihsan? Jawabannya adalah anta budallah, ibadah. Jadi ihsan itu ibadah. Ya. Sedangkan kita tahu ibadah itu adalah ini. Islam, amal. Ya, ibadah itu adalah amal yang lahir dari iman. Itu ibadah. Orang kafir di zaman Nabi dulu ada yang ikut duduk dengan Nabi dan ikut sholat di masjid, tapi kafir. Maka amalan dia sholat apa itu bukan ibadah karena dia tak percaya kepada Allah. Ibadah kan menyembah. Tapi kita mengatakannya ibadah itu adalah amal. Sholat, puasa, zakat itu kan ibadah. Karena amalan itu keluar ya, dari iman untuk menyembah Allah. Gitu. Nah, ihsan pun Nabi mengatakannya kamu beribadah. Artinya ihsan itu apa? Kamu melakukan amal yang sudah berdasarkan iman itu. Ka'annaka tarah, caranya adalah engkau menyaksikan Allah. Maka ihsan ini adalah, boleh kita artikan ihsan ini adalah cara menunaikan ibadah yang sempurna. Maka ihsan ini adalah Nabi memberitahu cara menunaikan ibadah yang sempurna. Di sini nanti dibahas oleh ulama rukuknya, sujudnya, semua. Ya, sedekapnya tangan dan puasa juga mulai dari waktu masa apa ke masa apa dan apa syaratnya yang membatalkannya. Haji pun di mana tawaf dan sa'i dan seterusnya. Zakat pun berapa besarnya dan semua diatur. Ya. Dan kita imani ini dari kitab Allah. Allah yang memerintah, Rasul yang memberi contoh, malaikat yang menuliskan kebaikan, dibalas kita di akhirat. Dan di dunia nanti ada ujian baik buruk. Ya. Ujian agama dan ujian diri kita. Itu baik buruk itu dari Allah semua. Karena semuanya baik sebetulnya. Tapi itu adalah ketetapan Allah sebagai ujian kita. Ya. Kalau dari Allah semuanya maka kita tak boleh tolak. Kita terima. Maka kita perlu pertolongan Allah yaitu ihsan. Bagaimana melakukan semua itu? Caranya yang sempurna. Ya, hendaklah engkau menyaksikan Allah. Dalam hidupnya ada teori. Orang kalau sakit atau disiksa misalnya, disuruh alihkan pikirannya kepada yang indah-indah sehingga rasa sakit tidak ada. Itu mindset. Ya. Kita mendengar bahwa orang yang diabetes tidak boleh makan daging lembu. Itu mindset. Ya. Maaf, daging kambing maksud saya. Itu mindset. Ya. Kalau daging lembu, boleh. Jadi kalau makan daging kambing, terus sakit. Kalau makan daging lembu, tidak sakit. Itu sakit yang menciptakan pikiran. Kalau kita tiadakan, tak sakit. Tapi persoalannya pikiran itu kan kita set di sini karena informasi yang kita terima. Kalau informasi salah, meskipun tidak melahirkan rasa sakit, tapi jadi penyakit. Tapi kalau informasinya betul, ya, sudah pun tidak menimbulkan rasa sakit dan tak jadi penyakit.
Contoh, itu contoh saja. Seperti diabetes. Betulkah secara medik bahwa lembu boleh, kambing tidak boleh? Betul tak? Banyak orang yang sudah memastikan tak betul, tapi tetap tak boleh ubah mindset ini. Saya sebelum tua sudah saya betulkan mindset itu. Karena saya sudah betulkan, nak tunjuk sebagai contoh, saya kena berbuat secara ekstrim. Untuk diri saya sendiri, saya tak makan lembu langsung. Saya disediakan lembu, saya tak makan. Padahal tak ada apa-apa, saya muda. Allah masih bagi saya. Tapi untuk tunjuk bahwa ada informasi yang benar, saya kena amalkan kepada diri saya sebelum saya cakap kepada orang, saya tak makan lembu. Istri saya kalau makan lembu, makanlah kamu. Saya tak. Saya belikan saya kambing. Ya. Karena kita melatih diri bagaimana nak ubah informasi yang benar dalam mindset kita. Saya jumpa ada kawan lama dari Singapura. Dia pergi ke Jakarta, nak jumpa dia bawa ke tempat makan. Ya, untuk jumpa, maka saya pergi ke tempat makan untuk jumpa dia. Saya tengok, kamu diabetes? Ya. Nampak kan orang diabetes kan badannya dah lemah. Kemudian masuk makanan, dia pesan 2 saja untuk dia tuh. Sayuran dan kambing. Satai. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu pesan kambing? Kambing oke untuk diabetes. Lembu yang tak oke. Terus saya angkat jempol. Good, kata saya. Ini informasi yang benar dan letak dalam mindset pun benar. Insya Allah sehat, tak timbul penyakit. Nah, saya pun pesan yang sama. Nah, ini masalah kecil, tak ada kaitannya dengan agama, tapi persoalan kita bagaimana mengubah informasi itu agar benar. Yang saya maksudkan di sini, bahwa orang boleh ya, berbuat dari perintah akal itu memang begitu. Tapi sebetulnya ya, ihsan ini adalah melakukan ibadah yang kita menerima informasinya dari ilmu. Tadi kita katakan bahwa amal ini diamalkan dari ilmu. Ini pun ada ilmunya. Kita terima ilmu iman, lalu ya, kemudian kita terima juga cara-cara ibadah. Ini ilmu masuk ke akal kita. Ya, udah kita set di sini sebagai orang muslim, seorang mukmin. Tapi set mukmin dan muslim ini dalam akal. Nah, ihsan ini mengubah ya set agama ini ke dalam hati. Agar amal nanti ibadah bukan hanya perintah akal betul, dan juga ada perintah hati. Inilah adalah perbuatan yang sesuai antara zahirnya dan batinnya. Jadi ihsan adalah cara menunaikan ibadah yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena amalnya bukan hanya dari perintah ilmu yang benar yang sudah disetting dalam main akal dia, tetapi dia juga datang perintah dari hati. Nah, hati inilah yang tadi kita cerita Allah yang turunkan. Kalau tubuh ini sudah Allah ciptakan sejak awal dulu dan memang wa nafsi wa masawaha sudah sempurna ini. Ya. Namun Allah turunkan ini ke dalam hati yang disebut sifat-sifat mulia. Sifat mulia inilah yang disebut hakikat iman. Apabila sudah sempurna di sininya, maka semua perintah yang dia terima dari akal, kemudian juga dia perintah dari hati.
Saya beri contoh, ada seorang suami istri dipaksa menikah. Orang dulu kan menikah itu dipaksa kan. Tak cinta pun dipaksa tuh. Ya. Ayahnya, ibunya terus jodohkan kamu dengan ini. Nikah terus. Tak cinta pun. Tapi anak 10. Ya. Tak cinta anak 10. Kalau cinta berapa tuh anak tuh, Tuhan? Jadi ada seorang istri mengadu ke hakim. Dia cakap, Tuan Hakim, saya selepas punya anak 10 baru tahu kalau suami saya tak cinta. Hakim tuh pening, Puan-puan. 10 kamu baru tahu suamimu tak cinta. Iya. Allah, kalau cinta berapa itu suami kamu bagi anak? Ya. Coba kita bayangkan, kita melayani suami perempuan ya. Melayani suami zohir dan batinnya tuh, tapi tak cinta. Ya. Begitulah agama. Kalau tak ada perintah dari hati itu, beratnya macam itu. Malas, berat, bosan, lupa, ya, lemah. Nah itu karena dipikul oleh badan kita, bukan oleh Allah. Inilah yang disebut pertolongan Allah. Obat yang lama tu tak boleh. Kita kan perlu kepada pertolongan ruh itu. Yang lama tu tak boleh hantar balik ke? Kalau hantar balik pun tak boleh je. Tak sama. Kita sebelum boleh khusyuk ibadah, Allah suruh ibadah. Kita sebelum mampu menyabari ujian Allah, Allah bagi ujian dulu. Karena memang dari situlah Allah bagi. Kita dapat musibah. Siapa yang bagi? Allah. Siapa yang boleh menolong kita untuk kuat menghadapi musibah? Allah. Jangan lari dari Allah. Jangan tolak musibahnya. Inilah ihsan. Allah udah bagi ihsan ini, pertolongan. Makanya dalam Al-Quran, ihsan itu syukur, sabar. Di Al-Quran dikatakan, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar sudah bersama Allah. Jika sudah bersama Allah, ya, maka ada doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka al-lutfak fi, katanya. Ya Allah, aku tidak minta untuk engkau menolak kodokmu, takdirmu, karena tak ada itu. Tapi yang aku minta adalah sifat kelembutanmu pada diriku dalam melawan takdirmu itu. Sifat lutuf itu tadi pertolongan. Maka ternyata kita perlu sabar, perlu ridho, dan itu anugerah Allah yang bagi. Ini tak jumpa di buku, tak jumpa di, ya, tak jumpa di umur, tak jumpa. Orang dari muda tak Allah bagi sabar sampai umur 120, 50, 200, 300 tahun pun tetap tak punya, karena bukan. Ya. Makanya Allah mengatakan wahwa yatawallas solihin. Dialah yang menangani orang-orang soleh. Artinya orang-orang soleh Allah berikan rohani itu, maka itu yang dimaksud Allah menangani. Ya. Inilah yang disebut inayah ilahiyah, pertolongan Allah. Apabila dia mempunyai ini, maka semua amal kebaikan yang dilakukan, kalau tidak ada ini, dia hanya perintah dari ilmu dan pikiran saja, maka amal yang dilakukannya, amal baik, ya, dia ingin mendapatkan bagian dari perbuatannya itu. Kalau dia berbuat baik kepada seseorang, ya, dia enak dipandang oleh orang baik. Ya. Oleh Allah, tak ingat lagi tuh. Ya. Yang penting orang pandang aku baik, oke dah. Ya Allah, tak tahu. Tak terfikir lagi. Tak timbul pikiran. Ya. Ilmunya tahu. Kami ini Ustaz boleh cakap. Tuan-tuan, puan-puan, sabar jika musibah. Sabar itu dari Allah. Saya banyak sangat tadi cakap tuh. Ketika musibah datang ke saya, tak sabarlah. Samalah. Ya.
keadaannya sama dengan orang yang menerima nasihat dari ustaz. Kalau Allah tak bagi sifat sabar ke dalam dirinya. Kalau Allah bagi, maka dia berkata sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan hakikatnya. Ya, itu agama. Kita boleh cakap semua ada dalam tulisannya, dalam teksnya. Tapi adakah di sini hakikat agama itu? Ya, adakah ihsan? Nah, inilah ihsan. Ya. Maka mungkin ini orang-orang tua yang udah berumur melihat anak muda yang berilmu, orang tua masih ala kamu ilmu saja. Nah, ya mungkin. Ya. Tetapi jika Allah anugerahkan ke dalam hatinya sifat mulia ini, dia tak pandang umur. Maka dia macam orang yang pernah mengalami keburukan, padahal dia tak pernah mengalami keburukan, tapi Allah bagi kebaikan saja. Dia ada bimbingan Allah untuk menghindar dari keburukan. Macam orang yang pernah mengalami, pernah mengkaji. Macam mana keburukan dikaji, diteliti, tak ada. Ya. Itu tersimpan dalam ayat Ar-Rahman, ya, fas'al bihi khabira. Mau tahu tentang Tuhan, bahwa Allah menentukan ini, memerintahkan ini, ya, mentakdirkan ini. Nak bertanya tentang Tuhan, tanyalah kepada orang yang punya khabir, punya kepakaran tentang Tuhan, adalah orang yang ihsan. Yang sudah Allah anugerahkan di hatinya sifat-sifat mulia ini, pertolongan Allah. Itu ihsan sebetulnya, itu saja. Makanya di dalam, kemudian ketika laki-laki itu pergi, Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Ya, kata Sidna Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi memberitahu, dia adalah Jibril, datang mengajarkan agamamu. Adil. Jadi rukun agama ini ada 3. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Kemudian Islam ini, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian ulamanya disebut fuqaha. Iman ini dibahas dalam ilmu tauhid. Ya. Ulamanya disebut mutakallimin atau yakni ulama ahli akidah. Dan ihsan ini kemudian ditulis oleh ulama dalam sebuah ilmu namanya tasawuf, yaitu sufi. Maka fikih, tauhid, dan tasawuf adalah ilmu-ilmu agama. Dan mengamalkannya pun, pengamalan agama mesti tahu ilmu untuk mengamalkannya mesti tahu ilmu Islam, mesti tahu ilmu iman untuk diamalkan. Ya, kalau kita sholat, ini amal Islam. Kita beriman kepada Allah, itu adalah amal iman. Kemudian cara melakukannya, ya, dengan jiwa, dengan rohani yang menyaksikan Allah, ini adalah tasawuf. Jadi tasawuf adalah cara menunaikan ibadah yang sempurna. Sedangkan ibadah ini adalah tujuan diciptakannya kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Berarti hidup ini ibadah. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara sholat dengan mencari nafkah, antara pergi haji misalnya, dengan pergi menuntut ilmu atau pergi mencari nafkah, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya engkau melakukannya adalah karena Allah. Itulah engkau menyaksikan Allah, itu artinya melakukannya karena Allah. Inilah anta'budallah ka'annaka tarah. Itu dalam muka surat 18. Ya.
Kemudian buka surat 20. Nah, sekarang kita muka surat 20. 20-21 ya. Itu terjemahannya di 21. Kita bicara satu-satu tentang iman, Islam, dan ihsan. Wal imanu idza sahha la budda an yuntijal amal. Tadi kita terangkan ya secara umum. Nah, sekarang kita baca bukunya. Iman jika betul pasti akan melahirkan amal. Iman jika betul mesti akan melahirkan amal. Amal jika betul juga bertolak keluar daripada iman. Nah, sedangkan ihsan jika betul maka ia dimunculkan, dilahirkan dari iman yang dalam dan amal yang sempurna. Ya. Dalam Al-Quran puluhan ayat menggambarkan agama ini dan menjelaskan tuntunannya dengan menyebutkan berkali-kali kata Islam, iman, dan ihsan. Ya. Maka tiga kata yang berbeda ini, Islam, satu, kedua kalimat iman, dan ketiga adalah kalimat ihsan. Sebetulnya tiga-tiganya itu menunjukkan, menyimpulkan satu hakikat. Sama. Ya, namun ketika kita lihat dari sudut yang berbeda, ya, artinya kita lihat dari Islam saja, kan tiga kalimat ini iman, Islam, ihsan adalah agama. Ini sama, satu hakikat. Apa yang dia jelaskan? Agama, satu. Tetapi kalau kita lihat dari masing-masing katanya, kalimatnya, Islam berbeda dengan iman, berbeda dengan ihsan. Kalau lihat dari segi katanya, meskipun tujuannya sama. Masing-masing kata itu, kalimat itu memberikan ciri khusus. Namun tetap tiga itu saling jalin menjalin. Ya, seperti tiga mata rantai yang bersambung, tak terputus. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan ketika selepas yang bertanya itu pergi, Nabi memberitahu bahwa dia adalah Jibril datang untuk mengajarkan agama. Jadi tiga-tiga itu adalah agama. Kurang saja salah satunya, ya, ada yang disebut tidak sah, ada yang tidak betul, ada yang tidak sempurna. Tetap tidak jadi kalau salah satunya tidak. Contoh misalnya orang memberi. Memberi, dari mana dia memberi? Karena Allah memerintahkan. Dia percaya kepada Allah. Nabi pun memerintahkan menolong orang yang tak punya, menolong orang yang kesusahan misalnya. Allah berkata dalam Al-Quran, kita beriman. Nabi juga bersabda dalam hadisnya, kita beriman kepada Nabi dan beriman pula kepada kitab tuh. Dan diberitahu bahwa ada balasannya di akhirat, kita imani. Ya, maka informasi itu telah menjadi ideologi asas berpikir kita. Maka kemudian kita menolong orang. Ya, setelah menolong orang, berapa hari kemudian orang itu menyakiti kita. Ini contoh lah ya. Nah, kemudian kita akan mengungkit pemberian kita. Padahal di dalam Al-Quran sudah Allah beritahu,
Jangan kamu ungkit pemberianmu. Tapi kita ungkit juga. Ya. Apa yang kurang dari agama itu? Islam oke, iman oke, ihsan. Engkau melakukannya tidak melihat Allah, tidak untuk Allah, tidak karena Allah. Masih ada nafsu diri yang meminta bagian dari amal dia. Paling kurang, kamu hormati aku. Puji aku. Ucapkan terima kasih kepadaku. Maka agama menyuruh orang yang menerima pemberian, suruh mengucapkan terima kasih. Itu ibadah dia, bukan ibadah kita. Ibadah kita tak perlu menuntut. Kita melakukannya karena Allah. Orang pun yang berterima kasih, itu berterima kasih kepada Allah hakikatnya. Karena Nabi bersabda, man lam yashkurin nas, falam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang, tidak berterima kasih kepada Allah. Itu untuk dia lah tuh. Itu baju size untuk dia tuh, bukan untuk kita. Baju kita di situ bukan itu. Tapi terkadang kita cakap itu kita lupa dengan perintah kita. Ini agama. Dan yang mengatur, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu ihsan. Jika ada ihsan kita, maka kita tahu di mana kita. Ada perumpamaan begini. Al-Quran dan hadis itu seperti mall, supermarket. Kita masuk ke supermarket, semua size ada, semua barang ada. Dan kita datang dengan size kita. Kita tahu berapa besar baju kita, berapa besar kasut kita, size-nya semua tahu. Ya, kalau laki, berapa kopiah dia. Tapi masuk ke mall yang besar yang semua ada, dia beli dia punya ini kopiah yang size-nya sebetulnya 6, dia beli 10. Kasut pun sebetulnya dia 39, dia beli 47. Artinya size orang lah. Pun baju begitu. Kita tengok macam mana dia keluar dengan pakaian seperti itu. Betul tak? Sesuai tak? Ya. Nah, untuk mengetahui apa size-nya itu ihsan. Masuk ke dalam iman dan Islam, ke dalam Al-Quran dan hadis, keluar cantik. Memang serasi, pas. Pakaiannya dengan ukuran dia. Itulah ihsan. Ya. Itu sebab kita banyak menghadapi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Dan orang berbeda pandangan saja, ini usah-usah juga. Berbeda pandangannya bergaduh. Ya, itu tidak ada ihsan. Ya. Katakanlah seorang ustadz, seorang alim, mungkin tampil di hadapan umat, macam wali lah sudah. Ya. Tapi tengok di rumahnya, tanya istrinya, macam mana akhlaknya tuh kepada Tuhan, kepada istri, kepada ya. Ada tak ihsan itu? Islam ada. Iman kita memang alhamdulillah. Ya, tapi ada ke ihsan itu. Makanya ihsan adalah satu gambaran orang yang imannya dalam dan amalnya sempurna, itu ihsan. Ada dalam firman Allah muka surah 22. Itu ada ayat yang pertama, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisa lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ini Nabi. Ya. Allah menyuruh kepada Nabi, qul, katakanlah. Apa perkataan yang disuruh oleh Allah? Inni umirtu. Kata Nabi, dia berkata, sesungguhnya aku diperintah. Ya, diperintah oleh Allah. Perintah apa? An a'budallaha, agar menyembah Allah. Apa perintahnya? Mukhlisan lahu, ikhlas karena Allah. Ihsan pun perintah Allah juga. Karena ihsan
itu pembahasannya ikhlas, sabar, ridho, syukur, itu ihsan. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, waman ahsanu dinan. Siapakah yang agamanya lebih baik? Allah bertanya. Ini bukan bertanya tapi nak memberitahu. Siapakah yang beragamanya lebih baik? Dari apa? Mimman aslama wajhahu lillah. Daripada orang yang aslama wajhah. Aslama wajah itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya orang yang melakukan Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik kepada sesama manusia yang diperintahkan oleh agama kepada siapapun dia, suami, istri, tetangga, tetamu, kawan, kepada guru, kepada murid, kepada atasan, kepada bawahan, kepada pemerintah, kepada rakyat. Agama menyuruhnya untuk berbuat baik. Memaafkan, melupakan, ya, mengikhlaskan, menyabari, meridhoi, dan seterusnya. Ya. Seolah-olah ayat ini, adakah orang yang melakukan Islam karena Allah ada yang lebih baik dari ini? Tak ada. Seolah-olah begitu maksudnya. Orang yang melakukan Islam karena Allah, dialah orang yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari ini. Jadi kalau tidak karena Allah melakukannya, ya. Lalu apa kata Allah? Wa huwa muhsin. Dialah yang muhsin, katanya. Jadi orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya, atau ayat yang di bawahnya itu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin hanyalah, kita tahu bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdir, itu iman. Tetapi ayat ini mengatakan innamal mu'minuna, artinya sesungguhnya orang yang beriman hanyalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah kita bergaduh nih. Lalu ada orang yang memperingatkan, ingat Allah tuan-tuan, puan-puan, sebentar berhenti, itu ada ihsan. Kalau tak, mungkin orang yang memberikan peringatan kita pukul juga. Ya, kamu jangan ikut campur urusanku, katanya gitu. Dulu di zaman sahabat, tabi'in dulu, zaman salaf, jika dia begaduh, tak sebut nama Allah pun nama Rasul saja sudah berhenti. Ketika misalnya begaduh, maka saudaranya mengingatkan, shollu ala nabi. Terus dia berhenti, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah. Dulu jika dia punya salah, nak minta maaf kepada sesama muslim, apa dia mengatakan? Wan nabi, ya, samihni, katanya. Demi Nabi maafkan aku. Terus dimaafkan. Atau orang tengah berikhtilaf, berbeda pandangan atas pikiran masing-masing, pandangan masing-masing. Lalu datang orang mengatakan, oh tidak, Nabi berkata begini, qala Rasulullah, terus dia buang pandangannya itu, ikut kepada Rasul. Itu ihsan. Ya. Di Arab masih ada tradisi itu, tuan-tuan, puan-puan. Tetapi sudah tidak macam dulu. Tengah bergaduh nih, lalu kita katakan, shollu ala nabi. Dia berhenti. Berhenti untuk baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lepas itu sambung balik. Ini Arab yang sekarang. Kalau dulu memang itulah agama dia masuk ke dalam, ya, budaya kehidupan. Sekarang hanya tradisi saja. Ya. Betul, saya coba. Saya tengok orang di pasar bergaduh. Saya cobalah. Shollu ala nabi.
Diam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, terus sambung begadun. Lagi teruk setelah selawat begadun. Itu tidak ada ihsan. Maka orang yang beriman, yang imannya dalam, kan ini maksudnya. Yang jika disebut nama Allah gemetar. Lalu wa idza tuliyat ayati alaihim ayatuhu. Tadi ketika hadis dibacakan, ketika Al-Quran dibacakan, zadathum imana. Iman apa yang bertambah? Iman kepada Allah tak boleh bertambah. Artinya dia bertambah iman, cahaya imannya makin ke dalam hati makin. Ya. Dari mana maknanya itu? Kemudian ayat itu mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus dia pasrah kepada Tuhannya. Artinya itu ihsan. Ya. Dan itulah dalil-dalilnya bahwa ada ihsan. Muka surat 24. Supaya cepat hatam lah nih ngaji nih. Ya, kalau segi-segi tak hatam-hatam. 24, 25 ya. Nah dari sini kita dapat melihat bahwa kaitan-kaitan iman itu banyak. Dan tidak boleh satu sama lain terpisah-pisah. Sebagaimana kita tahu bahwa pengaruh iman secara amal yaitu inti Islam. Kita percaya kepada Allah, apa pengaruhnya percaya? Maka kita beramal. Ya. Melaksanakan perintah Allah. Itu kan Islam namanya. Tidak mungkin terlepas. Orang jika percaya kepada Allah, maka kita pun percaya kepada orang, dia cakap, kita laksanakan tuh. Karena kita percaya, kita dengar. Maka ini kita bincang satu persatu. Jadi iman itu apa sebetulnya? Maka iman adalah sebuah makrifat, pengetahuan. Di situ saya menulisnya yang telah menyentuh dinding keyakinan. Seolah-olah keyakinan itu macam ada di dalam sini. Iman itu sampai ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang disertai kepastian. Ini tadi, ilmu adalah informasi. Informasinya benar, itu iman. Seperti tadi saya contohkan, betulkah lembu menimbulkan diabetes? Ini pasti tidak ini. Yakin tidak, betul tidak. Ya, kalau tidak betul, maka tak jadi keyakinan, meskipun jadi mindset. Karena sampai ini sekedar saya buat contoh di dalam case ini ya. Karena saya mendengar sendiri itu sering. Ketika orang diabetes, dia nak makan daging, maka dia pergi ke kedai lembu yang jual lembu. Lepas dia makan lembu sakit, lalu dia apa dia mengatakan? Rasanya tukang kedai ini tipu aku. Dia bagi aku kambing. Sampai macam itu. Dia tanah ubah dia punya mindset. Dan tetap jadi penyakit. Karena ilmunya, pengetahuannya, informasi yang dipercayanya salah. Tidak pasti. Tidak yakin. Kita ada beberapa mazhab akidah. Ya. Mana yang yakin? Ya, ilmu yang benar tentang keyakinan ini. Jika benar, maka nanti amalnya tak salah. Jika tidak benar, maka tak jadi ada amal yang sah. Jadi iman ada dua. Pertama ada ilmu yang sampai ke dalam hati. Yakin, ya. Saya nak terangkan apa sebetulnya iman yang sampai ke hati. Kalau sampai ke akal, informasi, mindset, ya, Al-Quran, hadis, wahyu, ulama menjelaskan sampai ke akal kita, maka kita yakini. Atau disebut ideologi.
asas berpikir. Oh, permanen ya? Astagfirullah. Nggak boleh kan? Nggak boleh, nanti apa? Allah. Baik. Duh, nak cakap apa sih tadi itu? Apa? Iman. Ya. Iman ada dua. Ya. Pertama adalah informasi, artinya pengetahuan yang benar. Kan kalau pengetahuan yang benar, kenapa sebetulnya makrifat saja, iman itu makrifat, pengetahuan, tapi mesti yang benar. Karena kalau tak benar tak jadi. Ya. Dan ada yaitu keyakinan dalam hati. Ini iman tuh. Nah, yang memindahkan informasi yang pengetahuan, ya, makrifat, artinya pengenalan kita kepada Allah yang mengubah dari akal ke hati itu adalah ihsan. Nanti saya terangkan bagaimana cara kerjanya, ya, ihsan itu, agar iman yang di akal ini pindah ke hati itu. Ya. Ini makrifat adalah sebuah ilmu yang disertai kebenaran. Ini namanya di akal. Kita baca Al-Quran semuanya benar, baca hadis semuanya benar, itu sebab ya, kita yakin betul ya, bahwa benar. Dan kita bersandar di pengetahuan itu, ternyata benar. Seperti tadi orang bersandar, contoh, bahwa kambing tidak diabetes, dia bersandar di situ, itu benar. Tapi kalau lembu, justru yang itu yang benar, yang tidak diabetes. Ini pengetahuan, ya, ilmu, tetapi tidak benar, maka dia akan jatuh. Ya. Kalau tidak benar kan tidak ada, kalau benar kan ada. Seperti ya, puan bersandar di dinding. Kalau dinding ada, kuat. Tapi kalau dinding tak ada, rupanya hanya kain saja nampak. Begitu dia bersandar, jatuh. Maka akidah itu kena betul. Ilmunya mana yang betul. Ya. Ini iman. Ada berupa ilmu, ini yang ada di akal. Ada berupa makrifat, ini yang ada di itu iman. Nah, ilmu ini tentunya kita menerima dari wahyu. Baik itu Al-Quran, hadis, dan ya ini ilmu-ilmu yang kita terima, kita pelajari. Masuk ke dalam pikiran. Ini kalau Quran pasti benar, hadis pasti benar, tetapi kemudian ilmu yang diciptakan oleh ulama, maka ini mesti benar yang kita terima tentang Allah, Rasulullah, malaikat, akhirat, dan takdir-takdir baik buruk Allah di dunia ini. Gitu. Nah. Maka pikiran itu kalau kemudian dia tukar, maka dia tak dapat boleh melakukan pengetahuan yang pertama. Dia kena tukar dia kena melakukan mengikut kepada pengetahuan yang kedua. Itu akal. Ya. Nah ini kena diubah dari sini ke sini. Dan yang mengubah itu adalah ihsan. Di dalam agama itu sudah ada metodologi untuk membuat iman yang dangkal masih di akal menjadi iman yang amik dalam
ada di jiwa, di batin. Itu ihsan. Kenapa? Karena amal Islam ya itu keluar kita lakukan amal ini perintah dari pikiran ini. Ya. Kenapa tuan-tuan puan-puan beramal artinya makan kambing? Karena perintahnya makan lembu. Karena perintahnya boleh. Kalau kambing tak enak. Karena ada perintah dari sini. Kita sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik semua perintah dari ini. Jika ditambah ilmunya, diluaskan ilmunya, makin enak dia beramal. Kenapa orang malas tuh? Karena ilmunya tak bertambah. Coba baca tentang Qiyamul Lail, banyak baca, mesti enak. Kalau tak pernah baca, tak pernah berpikir untuk. Ya. Karena amal itu diperintah oleh pikiran. Tetapi pikiran tidak mampu melawan sifat diri, namanya nafsu. Tak mampu. Dan inilah yang membuat amal tidak muhsin seperti tadi itu. Tidak murni untuk Allah. Nah, lagi-lagi ihsan inilah yang membuat amal ini jadi murni. Mukhlisina lahuddin. Umirtu an a'budallah mukhlisina lahu. Murni untuk Allah. Ini mesti perintahnya dari hati, bukan sekedar dari pikiran. Nah, ini tadi yang memindahkan ini ke sini adalah ihsan. Ihsan inilah adalah tasawuf. Ya. Kita teruskan. Jadi iman itu apa? Iman ma'rifah. Satu. Ya. Balaghat haddal yakin, sampai ke yakin, sampai ke hati. Atau ilmu yang disertai kepastian dan kebenaran. Ilmu dan sudah. Oleh karena itu, hakikat keimanan yang terdapat dalam jiwa manusia itu berbeda-beda. Sempitnya, luasnya, dalamnya, dangkalnya berbeda. Ada yang sampai di sini, sampai di sini. Ini pun ada yang katakanlah 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, seperti itu. Ilmunya pun sama, ada yang sedikit, dia belajarnya, ada yang banyak, ada yang alim, ada yang ya, berbeda. Nah, maka fahunaka arifuna billah. Maka kita dapat melihat di sana ada orang yang telah mengenal Allah dengan makrifat yang indah, pengenalan yang indah, elok, jernih, seolah-olah dia seperti hasil studi dan eksperimen. Dia paham betul ini dia lakukan untuk Allah, ini tak betul, ini ya. Dia indah sekali. Ujiannya, perintahnya, larangannya semua dia boleh lepasi dengan baik. Ya. Seolah-olah dia pernah mengalami itu dan kemudian dia mudah saja. Kan begitu secara logik. Ada. Makanya juga Allah mengatakan Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Mau tahu tentang Allah, tanyalah kepada dia yang khabir. Ya. Itu yang pertama. Dan di sana ada orang yang imannya di bawah itu. Saya tak sebutkan secara terperinci karena banyak. Ya, di bawah itu yang 10%, 20%, 30%. Dan juga di sana ada orang yang mempunyai hati yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan yang dalam. Tidak boleh digoncangkan oleh apapun. Umpama angin dan topan menerpa gunung yang tinggi menjulang dan kokoh. Ada yang ya, imannya kepada Allah macam bukit, gunung yang kokoh, angin ke apa tak dapat menggoncangkan. Ya. Dan ada yang lebih rendah dari itu. Ya. Angin biasa saja jatuh. Iman yang di sini tadi itu, jika diubah saja informasinya hilang. Atau
Kata Allah tak boleh menyakiti orang jika marah, kan udah diterima tuh. Tetapi ketika ada yang menyakiti, mati orang semua di tangan dia. Nah, berubah sudah. Tapi jika sudah di sini tak. Rasulullah SAW disakiti, dihina, diludahi, dicaci, dimaki, nama buruknya dirusakkan. Ya, semua kawan-kawannya dihina, semua dihina. Orang itu datang kepada Nabi. Nabi senyum dengan manis. Dan orang itu menatap mata Nabi. Tak ada dendam, tak ada marah, tak ada benci. Yang ada sinar mata yang penuh kasih sayang. Itu dari sini. Ya. Dan banyak cerita para aulia, orang-orang soleh seperti itu. Ya. Itu tentang iman. Nah, muka surat 26-27. Waduh. Kita habiskan iman saja, baru nanti kemudian kita berhenti. Islam kita sambung. Maka dengan demikian, jika iman itu sebuah pengetahuan dan keyakinan, maka pengetahuan tersebut harus mesti benar. Jika tidak, maka tidak ada nilainya bagi sebuah keyakinan apabila inti keyakinan tersebut tidak benar. Jadi jika iman itu sebuah pengetahuan dan keyakinan, maka mesti benar. Kalau tak seperti tadi contohnya. Ya. Informasi tentang lembu itu betul ke tak bahaya, mesti pastikan betul atau tidak. Kalau tak betul, tak jadi. Kita makan tetap penyakit. Ya. Nah, oleh karena itu, iman itu mesti diubah dari iman akli kepada iman qalbi ruhi. Ya, kepada iman ruh. Ya. Baik. Ini sudah 11:30. Ya. Kita berhenti di sini, kita sambung bulan depan insya Allah. Jika panjang umur, sehat badan, dan Allah bagi kesempatan. Ini kalau nak disambung sampai habis tentang Islam, ihsan boleh. Ya. Tapi pukul 2 baru habis. Ya. Sahabat, kita sambung bulan depan insya Allah. Al-Fatihah. Jika ada soalan boleh. Ya. 15 menit, 20 menit saya bagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan. Santi, soalannya. Rukun tadi dijelaskan dalam hadis rukun Islam ada rukunnya 5. Iman ada rukunnya 6. Ihsan, ihsan itu tak ada rukunnya. Islam itu cara menunaikan ibadah yang sempurna. Ada 2 cara yang Rasulullah terangkan dalam ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah dah tertuju kepada Allah. Di situ oke, kita artikan secara harfiahnya. Nabi bersabda, engkau beribadah seolah-olah, kan begitu. Seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Itu seolah. Ya. Maka ada hadis begini. Ada hadis kursi. Kata Allah, wahai hambaku, aku sakit. Kenapa kau tak ziarahi aku, tak jenguk aku? Aku lapar, kenapa kau tak bagi makan aku? Aku tak ada pakaian, kenapa kau tak bagi aku pakaian? Hamba menjawab, engkau Tuhan, macam mana lapar, sakit, dan tak berpakaian? Kata Allah, bukan.
jiranmu sakit, kalau engkau datang mengunjungi dia, kata Allah, satajiduni indahu, engkau akan jumpa aku di sisinya, di dia itu. Artinya ibadah ihsan adalah apabila kita melakukan ibadah yang kita tengok dia. Allah gaib, maka mesti punya mata hati untuk tengok Allah. Kalau mata ini kena benda. Tapi Allah gaib, maka kita mesti punya mata gaib. Itulah akhlak mulia, itulah ihsan. Ya. Orang menyakiti kita, itu yang kita tengok mata. Tapi kalau ada ihsan, dia cakap Allah mengujiku. Dia lupa pun dengan orang itu. Kalau kita bukan lupa. Ya. Ingat sampai mati. Kenapa? Karena sakitnya tuh di sini katanya. Padahal tak ada sakitnya. Ya. Orang yang bunyi sakit itu karena jiwanya sakit. Tapi kalau jiwanya sembuh, bunyi sembuh, bukan bunyi sakit. Nah maka ihsan maknanya anta'budallah ka'annaka tara, engkau melakukan amal ibadah seolah engkau melihat Allah. Ya. Puan-puan ya, beramal ibadah untuk suami, jangan tengok suami. Kalau tengok suami memang pening lah. Ya. Memang timbul marah. Tapi tengok Allah, tengok suami indah. Ya. Coba Allah cakap begini dalam hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan balasannya di akhirat, hormati jiran. Kebetulan mungkin kita punya jiran, bebelnya bukan main. Tapi itu Allah tuh. Nah, kalau tengok diam memang menyakitkan. Tengok Allah indah. Itulah ihsan. Maknanya syuhud musyahadah. Dia tengok, dia melakukan ibadah kepada apa dan siapapun Allah. Jadi perempuan cakaplah dengan suami, aku berbuat baik ini bukan untukmu. Kau jangan merasa sombong, bukan untukmu, untuk Allah lah. Ya. Nah, suami pun cakap gitu juga. Ya, bukan untuk engkau, untuk Allah. Ya. Nah, engkau jangan merajuklah. Ya, aku berbuat untuk Allah saja. Aku tak nampak engkau. Ini jika ada mata batin yang tengok gaib. Yaitu akhlak maksudnya. Lalu bagaimana kalau tak punya? Nah ini cara. Karena kalau cara ini tak ada, Allah bagi cara yang kedua. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tak dapat menyaksikan Allah, kamu mesti yakin Allah melihat. Nah maka apa maknanya muraqabah? Saya membuat perumpamaan begini. Puan bekerja di sebuah office. Di office itu ada CCTV. Nah, TV-nya ada dalam bilik bos. Nah, bos tengok gini. Mesti kerja kita betul. Keluar saja, wah, ya, terus teriak. Tapi di situ, apa yang membuat dia kerja betul nih? Apa motifnya? Untuk apa dia buat kerja betul? CCTV. Jadi motifnya, tujuannya CCTV. Maka jadikanlah Allah motif berbuat kita, jangan orang. Tadi jangan suami, Allah merintah. Kedua, tujuannya ini memang melawan, beratlah. Orang bekerja ada CCTV memang berat. Cepat-cepat nak keluar dari situ supaya merdeka. Kita memang berat karena kita belum menyaksikan betul. Beza dengan bos kita memang duduk depan kita, memang tak beratlah, sudah memang dia duduknya situlah. Itu sebab bos selalu jauh agar memberi ruang kepada kita rehat. Nah, orang yang dekat Allah itu tak pernah rehat karena dia merasa dilihat Allah. Takutnya kepada Allah bertambah-tambah. Kenapa kita tak takut? Karena memang bos jauh dari kita. Sudah pun jauh, kita tak ada CCTV pula. Ini kacau dah. Jadi syuhud itu seolah-olah Allah di depan. Ya. Macam kita bekerja bos satu bilik dengan kita, memang kita hebatlah kerja tuh. Dan ringan pun sudah. Ya. Atau kalau tak, kena ada CCTV. Jadi
Muraqabah itu menjadikan Allah motif kita bekerja dan juga tujuan kita bekerja. Dan itu memang berat. Itulah mujahadatun nafs. Itulah tazkiyatun nafs. Melawan diri kita. Agar ibadah, misalnya ada orang menyakiti kita, maka ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Dari Engkau ya Allah, dari Engkau. Ini kan mujahadah tuh. Lama-lama terkeluar pula kata-kata buruk kan. Dasar kau, keluar pula. Entah apa yang keluar, lintah ke, ular ke, racun ke, keluar semua. Ya. Nah, ini keluar dari sifat nafsu. Tapi kalau Allah tolong, kalaupun keluar dari mulut, akan hikmah. Kita tahu kenapa para aulia itu punya kata-kata hikmah. Padahal itu keluarnya daripada dia keluar itu dari musibah, dari ujian, dari keluar itu hikmah. Ya, itulah hikmah. Karena dia melihat Allah, keluar hikmah. Ya. Ihsan adalah cara menunaikan ibadah yang sempurna. Dia bukan rukun, tetapi ada dua cara. Cara syuhud dan cara muraqabah. Kalau syuhud ini dah jadi dah, udah oke. Ya. Kalau tak, maka untuk menjadi musyahadah, maka kita mesti betulkan hidup kita, ibadah kita untuk Allah. Segala perintah, segala larangan, segala ujian, ya, kita lakukan untuk Allah dan dengan memohon hati ini dengan terus memohon kepada agar Allah beri kekuatan. Maka kita dalam zikir pun ada zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah termasuk ujian-ujiannya. Illa billah, kecuali dengan kekuatan dan daya yang Allah berikan. Itulah ihsan. Ya, itulah muraqabah. Ya. Yang terakhir, untuk mendapatkan hakikat iman itu yang disebut akhlak, bagaimana caranya? Apa wiridnya, apa amalnya, apa berapa puluh ribu, tak ada. Ya. Ini saya tutup dengan tutup yang yang pas lah, sudah tak akan timbul persoalan. Ya. Kita nak harta, Allah bagi kita kasbi, usaha. Modal banyak, kerja banyak, hasilnya banyak. Ya, ada kasbi, ada apa kasbi itu? Ada bagian usaha kita. Orang nak ilmu banyak, karena belajar banyak, baca banyak, dapat ilmu banyak, ada kasbi. Orang nak punya pahala banyak, karena banyak beramal bilangannya, zikirnya bilangannya banyak, qiyamul lailnya jangan 1 salam, 60 salam, ya, sholat puasa sunnahnya Daud, ya, mesti pahalanya banyak, ada kasbi kita. Tapi kita nak dapatkan akhlak, apa kasbi kita? Tak ada. Langsung tak ada kasbi. Memang Allah bagi saja. Ya. Orang dibagi harta oleh Allah boleh membuat dia sombong dan aku karena ada kasbi dia. Orang punya ilmu banyak boleh sombong. Ulama sombong karena ada kasbi dia, ada aku. Orang ibadah pun boleh sombong karena ada kasbi dia. Tapi jika Allah bagi akhlak, langsung tak sombong. Hilang akunya. Ya, bahkan bukan hilang akunya, kalau dia mengaku Allah pula. Karena sangat mengaku tuh. Karena apa? Karena dia nak cerita bahwa dia tak ada. Bukan dia mengaku Allah sebetulnya. Justru dia mengaku bahwa kekuatan itu kekuatan Allah. Namun cakapnya terlalu cepat. Ya. Macam istri sayang sangat dengan suami itu, pakaian dia dicuri, dia kata itu pakaian aku, katanya itu. Padahal bukan pakaian istri, pakaian suami. Nah, lalu kalau tak ada kasbi, berapa zikir puluh ribu untuk dapat akhlak? Tak ada.
Berapa salam sholat sunnah yang kita tak ada. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Lakukanlah. Ibadah apapun, amal baik apapun. Jangan untuk makhluk, untuk Allah saja. Maka Allah bagi dirinya untuk kita, yaitu sifat-sifat mulianya akhlak. Maka Allah akan dekat dengan kita. Itu saja. Ubah. Kita punya orientasi dan tujuan hidup ini sebagaimana yang Allah ciptakan. Untuk menyembah. Untuk Allah. Itulah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Jadikan Allah orientasi tujuan hidup kita. Dari yang sekecil-kecilnya urusan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pekerjaan di dalam dan di luar dan kepada apapun. Lakukan lillah. Allah akan bagi akhlak. Banyak kalau dia melakukannya karena Allah banyak. Karena Allah tidak materialistik. Umirtu an a'budallah mukhlisina lahuddin. Itu saja. Karena Allah. Dan itu perang kepada batin kita. Perang kepada nafsu kita, diri kita. Itulah mujahadatun nafs. Makanya di dalam tasawuf itu ada tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs, ada tarbiyatul ruhiyah dan lain sebagainya. Karena yang dilawan adalah dirinya. Mujahadatun nafs, melawan diri sebenarnya untuk mendapatkan akhlak. Mendapatkan pertolongan Allah agar hidup bahagia. Ini sabar, ini ridho, ini syukur, ini wara, ini zuhud, ini ifa, ini ikhlas, ini tawakal, ini tafwid, ini taslim. Ya. Ini samah, ini memaafkan, ini melupakan, ini tidak sakit, dan ini menerima. Itu semua sebenarnya hakikatnya Allah lah yang menanganinya, bukan kita. Tak ada kita di situ. Tak ada berpikir pun tak ada. Tapi dia berjalan dengan rohaninya. Dan itulah orang yang berbahagia katanya. Di dunia dan berbahagia di akhirat. Itulah Allah memberi gelar dia nabi, dia rasul, dia aulia, dia muqarrabin, dia mukhlasin. Itu istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah jelaskan satu persatu. Allah bersama orang sabar, berarti Allah yang jika bersama. Allah bersama orang syukur, Allah bersama orang muhsin, Allah bersama orang yang takwa, Allah bersama ya, dengan orang yang melakukan dengan sifat ihsan, Allah bersama banyak di Al-Quran. Ya, dan terus disambung oleh hadis, banyak Nabi menjelaskan itu, dan juga banyak ramai ulama juga yang menerangkan tentang perkara ini. Ya, jadi tidak dapat akhlak itu dibaca di buku. Puan-puan baca kitab sabar sampai 200 sabar tak jadi orang sabar. Ya, mungkin mengajinya tak sabar pula karena banyak sangat bukunya. Yang menulis kitab sabar pun tak sabar agar kitabnya cepat laku dan dapat duit. Ya, tak ada. Sabar itu dari Allah. Tak ada jalan kita untuk kasbi. Sama sekali. Ya. Kalau kita sebut kasbi juga, kasbinya adalah lakukan ibadah karena Allah, Allah akan bagi akhlak itu. Itu kasbinya. Kalau itu kasbi, ya karena Allah. Tapi yang dimaksud kasbi kan tadi, bilangan berapa dapat berapa, tak ada. Ya, maka ulama dulu kita mengatakan amal sedikit, yang penting ikhlas, ya kan? Itu maksudnya. Ilmu sedikit, yang penting diamalkan, itu maksudnya. Kalau amal banyak, ilmu banyak, dapat pahala saja, sesuai dengan kasbi kita. Tapi akhlak tak. Allah kasih musibah. Ya, kita lawan diri kita dan kita terima Allah, Allah akan bagi anugerah. Itu sebabnya seorang wali bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata begini, ya Allah, turunkan musibahmu, jangan diangsur. Turunkan semuanya. Kita diangsur aja kita tolak. Ya, tapi dia minta semuanya. Kenapa? Karena dia tahu apa di belakang itu. Tak ada di tangan Allah kecuali kebaikan. Ya. Kita kenapa tak pernah mendapat kebaikan di batin? Banyak tolak perintah Allah, banyak langgar larangan Allah, dan banyak tolak ujian Allah. Tak dapat apa-apa. Yang ada hanya di pikiran saja, mana nih agama membahagiakan? Tidak. Nah, padahal Allah menjamin agama itu adalah untuk mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan di dalam jiwa, ya, bukan dalam benda. Ya, itulah ihsan dan itulah tasawuf. Ya, Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Akhrijna ya Allah min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi. Ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana wa kullu dzalika min jahlina. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pada ini semua untuk sedikit ramuan di Hidayah. Kemudian kita akan sambung tahun depan.